Nomor 11, Adele sangat gembira dan berlari ke ayahnya sambil berteriak, "Ayah, ayo kita liburan ke pantai sore ini." Pertanyaannya, ubahlah kalimat langsung di atas menjadi bentuk tidak langsung yang benar. Untuk jawaban soal nomor 11 itu ada di pilihan A, yaitu Adele sangat gembira dan mengajak ayahnya untuk liburan ke pantai sore ini. Nomor 12, kosakata yang berarti daerah temuan benda-benda purbakala dalam KBBI adalah titik-titik-titik. Seperti yang Kak Evan jelaskan pada soal nomor sebelumnya, yaitu tentang KBBI. KBBI kepanjangan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, untuk kata yang berarti daerah temuan itu ada di pilihan B, yaitu situs. Dan untuk pilihan A, fosil. Fosil artinya adalah sisa tulang belulang binatang atau sisa tumbuhan zaman purba. Kemudian untuk pilihan C yaitu replika. Replika adalah tiruan. Dan pilihan D, purba, yaitu zaman kuno atau dahulu kala. Nomor 13, perhatikan kembali grafik jumlah kunjungan wisatawan di Labuan Bajo. Pertanyaannya, jumlah wisatawan pada tahun 2016 sebanyak titik-titik-titik. Langsung dilihat adik-adik untuk grafiknya ya. Di sini yang ditanyakan adalah jumlah wisatawan pada tahun 2016. Kita lihat untuk tahun 2016 di sini Kak Evan beri tanda. Pada tahun 2016 jumlah wisatawannya adalah 26.663. Jawabannya ada di pilihan B. Kemudian soal nomor 14, teks laporan hasil pengamatan merupakan tulisan yang dibuat berdasarkan titik-titik-titik. Adik-adik, untuk teks laporan hasil pengamatan itu adalah tulisan yang dibuat berdasarkan pengamatan atau penelitian secara langsung. Jawabannya ada di pilihan B. Kemudian soal nomor 15, berikut yang merupakan ciri-ciri teks laporan hasil pengamatan adalah titik-titik-titik. Jawaban soal nomor 15 di pilihan C, yaitu disusun saat melakukan pengamatan. Soal nomor 16. Adik-adik, untuk soal nomor 16 sampai 25, kita sudah memasuki soal berbentuk esai. Untuk soal nomor 16, judul laporan yang baik harus titik-titik-titik. Adik-adik perlu diingat untuk judul laporan yang baik itu adalah harus sesuai dengan laporan yang diamati. Kemudian nomor 17, dengan ide pokok maka pembaca dapat semakin mudah mengetahui titik-titik-titik. Jawabannya yaitu inti atau pokok bahasan dalam suatu paragraf yang dibaca. Kemudian nomor 18, majas yang memberikan penjelasan secara berlebihan guna menarik perhatian pembaca disebut majas titik-titik-titik. Nah, pada soal nomor 18 ini terdapat kata kunci yaitu secara berlebihan. Adik-adik diingat untuk majas yang melebih-lebihkan atau bahasa sekarangnya, bahasa kerennya adalah lebay, itu adalah majas hiperbola. Nah, contoh dari majas hiperbola di sini Kak Evan kasih yaitu ia berlari secepat kilat. Ketika seseorang berlari itu tidak mungkin secepat kilat. Berarti ini jelas melebih-lebihkan atau lebay. Makanya ini disebut majas hiperbola. Nomor 19, masalahnya rumit seperti benang kusut.
Majas yang digunakan dalam kalimat di atas adalah titik, titik, titik. Nah, pada soal nomor 19, majas asosiasi. Nah, di mana ini membandingkan dua hal, yaitu masalah yang rumit dan benang kusut. Jadi membandingkan dua hal itu adalah contoh dari majas asosiasi. Kemudian nomor 20, kawasan pelestarian alam yang dikelola dimanfaatkan untuk kegiatan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pelatihan, serta rekreasi dan pariwisata disebut taman nasional. Lalu nomor 21, nenek menanyakan Andi kapan ayahnya akan pulang dari Surabaya. Bentuk kalimat langsung yang paling tepat dari contoh kalimat langsung di atas adalah titik, titik, titik. Nah, adik-adik, jadi pada soal nomor 21, kalimat langsung ini kurang tepat. Untuk kalimat langsung, cirinya adalah terdapat tanda petik 2. Nah, untuk kalimat langsung yang paling tepat dari soal nomor 21 adalah nenek bertanya pada Andi, kapan ayahmu pulang dari Surabaya? Kemudian soal nomor 22, aku punya seorang adik, dia masih bayi. Waktu ibu sedang belanja, aku disuruh ibu untuk adik menunggu. Namun, tidak berapa lama kemudian ia bangun dan menangis. Aku berusaha untuk menenangkannya, namun dia tetap saja menangis. Perbaikan tata kalimat di atas adalah titik, titik, titik. Nah, maksudnya adalah kita harus memperbaiki satu kalimat di mana yang bercetak tebal. Di sini kalimatnya adalah aku disuruh ibu untuk adik menunggu. Jadi yang benar adalah aku disuruh ibu untuk menunggu adik. Kemudian soal nomor 23, ruang pamer ketiga berisi patung replika kehidupan manusia zaman Homo erectus pada masa kejayaannya. Arti kosakata yang dicetak miring dalam KBBI adalah titik, titik, titik. Nah, adik-adik, pada soal nomor 23, kata yang bercetak miring ini adalah kata replika. Kata replika dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti duplikat atau tiruan. Nomor 24, laporan hasil pengamatan yang baik memuat hal-hal seperti titik, titik, titik. Adik-adik diingat untuk laporan hasil pengamatan yang baik itu harus memuat satu, hal yang diamati, kemudian waktu pengamatan, yang ketiga, hasil pengamatan, dan kesimpulan. Nomor 25, cara membuat kesimpulan laporan hasil pengamatan adalah titik, titik, titik. Diperhatikan adik-adik untuk membuat kesimpulan laporan hasil pengamatan, yaitu yang pertama, membaca teks laporan hasil pengamatan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, menentukan info-info penting yang terdapat dalam teks laporan hasil pengamatan. Kemudian yang ketiga, menentukan objek, waktu, tujuan, dan tempat pengamatan. Kemudian yang keempat, mengetahui inti hasil pengamatan. Lalu yang kelima, menyusun kerangka penulisan.